Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal pada materi fluida statis. Nomor yang pertama, sebuah balok mempunyai massa kotak kilogram. Diletakkan di atas meja. Bila ukuran balok 5 cm kali 10 cm kali 15 cm, maka tekanan terbesar yang dirasakan oleh meja adalah, kita gambar dulu. Kita misalkan ini adalah mejanya. Kemudian kita gambar kotaknya. Kotak. Nah, dengan ini panjangnya, ini lebar, ini tingginya. Di soal kan berarti ini panjang kali lebar kali tinggi. Diketahui ya. Ini 5 dikali 10 dikali 15. Ini masih dalam sentimeter. Nah, massanya adalah kotak kilogram. Oke, kotaknya kita ganti dengan angka 40. Kotak pada video ini, kotaknya itu bernilai 40. Setiap kotak bernilai 40. Berarti kalau di nomor 1, 40 kg. Nah, yang ditanya tekanan. Berarti kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan F per A. Oke. Tapi yang ditanya adalah tekanan terbesar. P-nya harus yang paling besar. Berarti agar P-nya besar, luas penampangnya atau pembaginya ini harus kecil. Oke, karena ini kotak, luas penampangnya kita pakai persamaan panjang kali lebar. Kita cari satu-satu. Kita cobain ya, mana yang paling kecil nilainya. Kondisi yang pertama, misal, ketika 5 dikali 10, berarti ini 50. Jadi yang ini sama yang ini dulu gitu. Kondisi yang kedua, berarti ketika 10 dikali 15, 150. Dan kondisi yang terakhir, misal 15 berarti dikali 5. Ini berarti jadi 75. Ini kan si kotak bebas ya, ditidurkan di mejanya. Nah, ternyata yang nilai paling kecil itu adalah yang ini. Kondisi yang pertama. Sehingga kita menggunakan luas penampang yang 50 agar P-nya besar. Nah, sekarang gayanya nih. Siapa gayanya ini? Karena si kotaknya memiliki massa, maka dia yang berperan sebagai gayanya itu adalah berat dari kotak itu sendiri. Berarti F-nya kita bisa tuliskan jadi W. Dibagi dengan luas penampang. W itu M dikali G. Nah, luas penampangnya adalah A. Oke, massanya adalah 40 dikali 10 dibagi dengan 50. Tapi ini sentimeter, harus dirubah ke meter. Karena ini berarti sentimeter kuadrat, maka ini kita kalikan 10 pangkat minus 4. Naik 2 kali, tapi dikuadratkan, maka jadi 10 pangkat minus 4. Maka 400 dibagi 50 kali 10 pangkat minus 4. Oke, 40 dibagi 5, hasilnya 8. Berarti ini 8 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Ini adalah tekanan terbesar yang dirasakan oleh meja. Nomor yang kedua, sebuah kapal selam berada kotak meter di bawah permukaan laut dengan massa jenis air laut adalah 1050 kg per meter pangkat 3. Tekanan atmosfer sama dengan 10 meter air dan anggap percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan mutlak yang dialami kapal selam. Oke, kalau ditanya kapal selam lagi. Tekanan mutlak berarti kita pakai persamaan P mutlak. Tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis.
Nah, si tekanan atmosfer ini katanya sama dengan 10 meter air. 10 meter di dalam air berarti. Berarti ini kita bisa pakai rho air. G dikali dengan H yang di air. Sedangkan yang tekanan hidrostatis karena kapal selamnya ada di laut, maka ini jadi rho laut dikali G dikali dengan kedalaman di laut. Rho air adalah 1000 kg meter per pangkat 3, maaf. G-nya adalah 10, H-nya adalah 10 juga. Rho laut 1050 dikali 10 dikali dengan H lautnya adalah 40. Ingat ya, kotak yang ada di video ini adalah nilainya 40. Berarti ini dapat 100.000 ditambah dengan 420.000. Hasilnya adalah 520.000. Atau kita gunakan notasi ilmiah menjadi 5,2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini adalah tekanan mutlak yang dialami kapal selam. Nomor selanjutnya, penghisap masukan dari sebuah mesin pengempes hidrolik memiliki diameter 10 mm. Kita tuliskan ini D1 adalah 10 mm. Dan penghisap keluaran memiliki diameter 20 mm. Berarti ini D2-nya adalah 20 mm. Sebuah gaya masukan kotak Newton akan menghasilkan gaya keluaran. Oke, berarti F1-nya adalah 40 Newton dan yang ditanya adalah F2-nya. F2-nya berapa? Kalau kayak gini, berarti kita menggunakan P1 sama dengan P2. Berarti F1 dibagi dengan A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Karena diketahuinya diameter, maka untuk luas penampangnya kita menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu 1/4 pi d kuadrat. Berarti yang ini F1 per 1/4 pi d1 kuadrat sama dengan F2 per 1/4 pi d2 kuadrat. Ada 1/4 pi, 1/4 pi. Oke, kita masukkan. F1-nya 40. D1-nya 10 mili. Berarti ini sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 3 meter. Harus dirubah ke meter ya. Ini kita langsung kuadratkan saja karena di sini kuadrat. Berarti jadi 100 kali 10 pangkat minus 6. Ini F2 dibagi dengan berarti yang ini 20 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ini berarti jadi 400 kali 10 pangkat minus 6. Di sini ada minus 6, ini 10 pangkat minus 6 juga. Maka F2 adalah, kali silang saja ya, langsung 40 dikali 400 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 160 Newton. F2-nya 160 Newton. Nomor selanjutnya, air setinggi 30 cm setimbang dalam pipa U dengan cairan setinggi kotak cm. Maka massa jenis cairan adalah, oke kita gambar dulu pipa U-nya. Ini misal pipa U. Nah, ini misalkan air. Ini misalkan air yang tingginya adalah 30 cm. Kemudian ini ada yang lain. Yang cairan yang lain. Ini air misalkan ini cairan yang lain, arsirnya kayak gini. Dia setinggi kotak cm. Kotaknya kan 40. Berarti ini 40 cm. Yang ditanyakan adalah massa jenis cairan. Berarti kita menggunakan tekanan di ini misalkan 1, ini 2,
tekanan di 1 akan sama dengan tekanan di 2. Berarti P1 akan sama dengan P2. Berarti ini rho cairan dikali dengan G dikali dengan H cairan. Rho air dikali G dikali dengan H air. Rho cairannya yang ditanya. Rho cairan, oh ya, ini ada G, ini ada G. H cairannya adalah 40 cm, berarti 0,4 meter. Rho air 10.000, mohon maaf, dikali dengan H air. H airnya berarti 0,3. Rho cairannya adalah 0,3, ini 0 ya, bisa disangka 6. Bagi 0,4, ini kali 10 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Ini massa jenis cairannya. Nomor selanjutnya, sebongkah es 80% volumenya tercelup dalam air. Bila massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3, maka massa jenis es adalah, oke, kita gambar dulu. Gambar dulu biar kelihatan ada gaya-gaya apa aja. Nah, ini misal esnya. Es, ternyata 80% katanya di air, berarti yang nongolnya cuma 20%. Nah, yang ditanya massa jenis es. Oke, kalau kayak gitu kita tinjau. Si esnya punya massa, berarti dia punya gaya berat. Kemudian air juga memberikan gaya ke atas atau gaya apung. Nah, karena dia setimbang, berarti keadaan seperti ini di soal itu setimbang. Berarti F gaya apung itu sama dengan berat S-nya, berat dari S. Gaya apung itu adalah rho G volume tercelup sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Ingat, kalau massa jenis itu adalah M per V, berarti kalau massa adalah rho dikali V ya. Biar kita ganti, karena yang ditanya adalah massa jenis S. Oke, berarti rho air. Rho air kalau satuannya di sini 1 gram ya, berarti 1 dikali, ini ada G, kita coret aja langsung ya. Boleh kan? Oke deh, biar terstruktur. Nah, terstruktur berarti ini rho air kali G dikali volume yang tercelup, volume benda yang tercelup. Ini rho benda dikali G dikali volume benda. Nah, ini ada G, ini ada G. Berarti tinggal rho air dikali volume yang tercelup, rho B dikali dengan volume bendanya. Nah, karena yang tercelupnya adalah 80%, berarti kita dalam desimal aja. Ini setara dengan, berarti PC-nya itu adalah 0,8 dari volume benda. 0,8 dari volume benda. Berarti rho airnya 1, ini 0,8. Rho bendanya yang ditanya. Volume bendanya berarti PB aja. Nah, ini PB ya. Terus 0,8 dari PB. Ini ada PB, ini ada PB. Berarti rho bendanya adalah 0,8 gram per sentimeter pangkat 3. Ini adalah massa jenis S-nya. Begitu. Nomor selanjutnya. Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air, 30% di dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan air minyak. Jika massa jenis minyak adalah 0,8 gram per sentimeter pangkat 3, maka massa jenis benda tersebut adalah. Oke, mari kita gambar terlebih dahulu. Ini berarti ada 2 cairan. Ada air, ini misalnya air, ini air. Kemudian yang di atasnya ini ada minyak. Ada minyak. Ada benda, oke.
bendanya ini 50% di air ya. Kemudian 30% dan ini sisanya 20% di atas permukaan air dan minyak. Oke, masih sama dengan cara yang nomor sebelumnya. Berarti ini ada berat bendanya, ini ada gaya apung. Cuma gaya apungnya karena ada dua fluida berarti ada gaya apung dari air dan gaya apung dari minyak. Berarti kalau yang sekarang W sama dengan gaya apung dari air ditambah dengan gaya apung dari minyak. W-nya itu ditanya adalah massa jenis benda ya. Masih massa jenis, langsung kita rubah saja. Berarti ini rho benda dikali G dikali dengan volume benda. Ini sama dengan rho air dikali G dikali volume benda yang tercelup di air, PCA. Ditambah dengan rho minyak dikali G dikali dengan volume benda yang tercelup di minyak. Ada G, G, dan G. Sekarang berarti rho benda dikali dengan volume benda. Sama dengan rho airnya, karena di sini satuannya gram, berarti 1. Dikali volume benda di air. Ada 50%, berarti 0,5 volume benda itu di air. Rho minyak 0,8 dan yang tercelup di minyak 0,3 volume benda. PB, PB, PB. Berarti rho bendanya adalah 0,5 ditambah dengan, coba 0,8 dikali 0,3 berapa? 0,8, 8 dikali 3 itu 24. Berarti kalau desimal, hasilnya adalah 0,24. Jadi kita jumlahkan 0,74 gram per sentimeter pangkat 3. Ini adalah massa jenis bendanya. Selanjutnya, permukaan air di dalam pipa kapiler berdiameter kotak milimeter dan 4 cm di atas permukaan air luar pipa itu. Jika sudut kontak dengan pipa kapiler adalah 60 derajat, besar tegangan permukaan air adalah, oke, ini soal tentang kapilaritas. Kita punya persamaan kenaikan zat cair pada pipa kapiler, yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho cairan G dikali dengan R. Nah, yang ditanyakan adalah gamanya, besar tegangan permukaannya. Berarti kita masukkan saja H-nya adalah H-nya 4 cm. Kita ganti berarti jadi meter. 4 kali 10 pangkat minus 2 berarti 2 dikali gamma dikali cosnya adalah 60 derajat dibagi, karena ini air, rho airnya adalah kita pakai 1000, kita pakai satuan SI, 1000 dikali G-nya 10, R-nya adalah tadi kotak ini nilainya 40 mm. Berarti jari-jarinya adalah 20 mm atau sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 3 ya. Berarti ini 20 kali 10 pangkat minus 3. Ya, ini lupa cos 60 derajat. Oke, ini pangkat minus 3. Kita habis 200, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 dikali gamma cos 60 itu setengah. Ini berarti tinggal 200. Ini dengan ini. Hasilnya 1 kan ya? Berarti
Kita kali silang, gamma sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 200. Oke, pangkat minus 2-nya habis, jadi 8. Tegangan permukaannya adalah 8. Selanjutnya, sebuah pipa kapiler diameternya kotak milimeter dan kedua ujung pipa terbuka. Pipa dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah wadah yang berisi air. Tentukan tinggi kenaikan air di dalam pipa jika koefisien tegangan permukaan air adalah 7,27 kali 10 pangkat minus 2 dengan sudut kontak 30 derajat dan massa jenis air adalah 1 gram per meter pangkat 3, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan tadi tinggi kenaikan air. Berarti kita pakai H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho G R. Oke, 2 gammanya ada 7,27 kali 10 pangkat minus 2 dikali cos 37 derajat dibagi dengan rho air 1000 dikali 10 dikali R-nya kotak. Ini berarti 40 mili. 40 mili diameter. Berarti R-nya jadi 20 kali 10 pangkat minus 3 meter. Berarti ini berapa? 20 kali 10 pangkat minus 3. Iya, ini dengan ini. Oke. Berarti hasilnya adalah, kita tulis dulu ya, 2 dikali 7,27 kali 10 pangkat minus 2. Cos 37 berapa? Cosinus 37 itu adalah 0,8. Betul? Mari kita cek dulu. Ya, cos 37 itu 0,8. Ini dibagi berarti 200 ya. 200. Ini 2, ini 2. Ada 100 nih, naik ke atas. Oke. H sama dengan, barusan berarti 2 dikali 7,27 kali 10 pangkat min 2 kali 0,8 dibagi 200. 2. Oke, ini kita bisa naikkan ke atas, berarti 7,27 kali 0,8 dulu, kali 10 pangkat min 2, dikali 10 pangkat min 2. 100-nya ini kan sama aja dengan 10 pangkat 2, kita naikkan ke atas, jadi pangkatnya minus. Oke, 7,27 kali 0,8. 7,27 dikali 0,8. Hasilnya adalah 5,816 kali 10 pangkat minus 4. Ini satuannya meter. Begitu. Selanjutnya, bola X dan Y dari bahan sama jatuh ke dalam suatu zat cair dengan kecepatan tertentu. Jika jari-jari Y 2 kali jari-jari X, maka perbandingan kecepatannya adalah, ini kita menggunakan kecepatan terminal. Ini tadi viskos kecepatan terminal yang di viskositas, yang rho benda dikurangi rho cairan dikali dengan volume benda dikali G dibagi dengan 6 pi eta R. Nah, sekarang katanya jari-jari Y itu sama dengan 2 kali jari-jari X. Nah, kita bandingkan kecepatan X dan kecepatan Y. Kita menggunakan persamaan ini, rho B min rho C pi BG per 6 pi eta R
bagi dengan rho B min rho C pi BG per 6 pi eta R. Nah, ini sama. Ini juga bisa saling menghilangkan. Ini Rx jangan lupa, ini Ry. Oh, gravitasinya juga sama. Berarti kita hanya memiliki, ini tinggal dikali silang, pi B dikali dengan Ry per pi B juga dikali dengan Rx ya, Rx. Nah, volumenya karena dia bola, volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, berarti ini 4/3 pi R pangkat 3. Ini berarti yang X ya. Ini pi Rx pangkat 3 dikali dengan Ry per 4/3 pi Ry pangkat 3 dikali dengan Rx. Nah, kita lihat ini kita habisi saja. Berarti Rx kita mau ganti kemana? Ry atau Rx? Kita ganti Ry-nya saja ya, jadi 2Rx. Berarti ini Rx pangkat 3 dikali 2Rx per Ry-nya berarti jadi 8. Rx pangkat 3 dikali dengan Rx. Rx pangkat 3, Rx pangkat 3. Jadi 1/4. Kita sederhanakan jadi seperti ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.